Kembali lagi bersama saya Mira Lanjulina sebagai moderator pada acara sharing session kita siang hari ini. Baiklah, di samping saya telah ada salah seorang dosen Yaiki Alitifakia yang bernama Ustadz Dr. Jaimuddin MSI, yang mana beliau merupakan dosen Yaiki Alitifakia. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. Nomor dulu baik. Tak apa-apa Bu, kita langsung nanya ke pertanyaan ini. Oh boleh. Maju. Baiklah Ustaz. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Ustaz, apakah itu Pancasila sebagai dasar negara? Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini sebuah wawancara, sebenarnya ini wawancara untuk dosen-dosen yang basicnya umum atau kepancasilaan, tapi setidaknya saya ingin menggambarkan bahwa Pancasila adalah sebuah dasar negara. Bisa diibaratkan Pancasila itu sebuah fondasi dalam satu bangunan. Artinya ketika bangunan itu tanpa fondasi yang kuat, tanpa fondasi yang kokoh, tentu bangunan tersebut tidaklah menjadi baik, dia akan menjadi rapuh. Demikian pun Pancasila sebagai dasar negara sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Satu, berpedoman kepada apa yang ada dalam bait-bait Pancasila. Tentu juga dibarengi dengan bagaimana kita cara berakidah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bisa kita lihat bahwa di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai, nilai ketuhanan di situ, bahwa semua warga negara berhak untuk menganut agamanya dan budayanya masing-masing. Tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk beragama apa yang kita yakini. Bahkan di Islam sudah mengajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau kita sebagai warga negara yang memang mayoritas adalah Islam pun tidak boleh memaksakan orang Muslim untuk masuk agama yang kita yakini. Maka nilai ketuhanan yang pertama ini yang ada dalam Pancasila sebagai sebuah keharusan bagi kita masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk senantiasa bahwa di Indonesia tidak boleh orang tidak beragama, dan dalam tanda kutip beragama pun mereka bebas sesuai dengan apa yang mereka inginkan masing-masing. Oleh karena itu tidak boleh ada larangan orang untuk memiliki agama, dan yang diakui di Indonesia setahu saya ada 6 ya. Yang ke-6 itu tidak salah adalah Konghucu, agama Konghucu, dan itu sudah tertera di dalam KTP masing-masing. Lalu yang kedua, betapa bahwa Pancasila itu sebagai dasar fondasi bagi kita masyarakat Indonesia. Di Pancasila pun ada nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak peduli tingkat jabatan, kekayaan dan segala macam, tapi mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pun Islam juga mengajarkan semacam itu kan, bahwa Allah tidak melihat segala macam, tapi bagaimana nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga diajarkan mungkin oleh agama-agama yang lain. Maka kita tidak boleh semena-mena, karena salah satu yang ada dalam nilai Pancasila itu adalah nilai kemanusiaan, nilai sosial yang ada pada Pancasila. Lalu yang ketiga, ada nilai persatuan dalam Pancasila tersebut.
bangsa Indonesia itu adalah punya semangat bersatu kita teguh ya, bercerai kita luntur, tuturi handayani kan, tapi jangan ada istilah ringan sama di izin, berat pikul dewe, tidak boleh. Jadi ya ibaratkan sebuah lidi yang banyak, maka dia akan menjadi kokoh. Tapi kalau lidi yang satu kan bisa dipatahkan. Maka persatuan yang ada di Indonesia inilah yang menjadi salah satu kekuatan daripada kita bisa menghancurkan kolonialis penjajah dahulu kan. Semua unsur ada ketika dulu para pahlawan memperjuangkan Indonesia. Kuncinya adalah kebersamaan, bersatu, dan bersatu satu bangsa juga bersatu dalam artian tidak hanya Islam yang perjuangkan Indonesia, tapi juga ada agama-agama yang lain. Dan saya lihat dalam mungkin di peristiwa di 13 paket ini kan ada juga yang korban dari jenderal yang non-Muslim. Persatuan menjadi penting. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala ya ada hubungan tali persatuan inilah yang menjadikan kita akan menjadi kuat. Dan itu sudah tertanam pada kita bangsa Indonesia yang ada Pancasila. Selanjutnya bahwa Pancasila juga ada musyawarah, wasyawirhum fil amr, ada musyawarah, ada kesepakatan di situ. Tidak memainkan peran sendiri, memainkan bahwa dia berkuasa maka dia bisa semena-mena terhadap orang. Tapi musyawarah inilah yang menjadikan kita bisa sampai saat ini secara umum menikmati nilai-nilai kemerdekaan, dan nilai itu ada dalam Pancasila. Saya kira itu jawaban yang pertama. Baiklah, lanjut soal kedua Ustaz ya. Oh iya. Baiklah, soal yang kedua yaitu menurut Ustadz, apabila suatu negara tidak memiliki fondasi atau dasar negara, apakah ada dampak negatif dari hal tersebut? Seandainya Indonesia tidak punya dasar negara yang kita istilahkan dengan Pancasila, kalau sebuah bangunan tanpa fondasi tentu akan menjadi tidak kokoh, bisa menjadi hancur. Maka masyarakat Indonesia tentu punya kebebasan yang itu menurut mereka masing-masing, tidak ada batas. Padahal tentu bahwa semua kita punya batas. Apapun yang dimiliki oleh seseorang tentu ada batasnya masing-masing. Kita tidak bisa semena-mena terhadap orang lain, karena zaman-zaman semacam itu sudah selesai harusnya kan. Maka oleh karena itu ini betapa pentingnya Pancasila tadi ya. Kalau tidak ada Indonesia model Pancasila, ya kita main berperan sendiri-sendiri ya. Bisa jadi hal haram hantam, misalnya tadi yang kaya terserah dia untuk apapun yang dia lakukan, tidak ada pembatasan situ kan. Maka ini menjadi penting. Ini yang bisa ngerem, inilah yang bisa memfilter masyarakat yang ada di Indonesia kan. Kalau tidak semacam itu kacau gitu kan. Kita sudah punya Pancasila pun sekarang belum begitu bukan kacau, tapi ya belum terlaksana daripada sini. Akhirnya ada ketimpangan, tapi tentu itu adalah wajar karena manusiawi kan. Tapi setidaknya ada Pancasila menjadikan Indonesia ini bisa lebih bisa dikendalikan. Kalau tanpa tersebut ya kita bisa lihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka banyak orang-orang yang ingin merubah Pancasila atau mencoba untuk membalikkan nilai-nilai Pancasila kan. Bisa jadi ini sebuah hanya modus bagian daripada trik-trik agar mereka bisa menguasai sendiri sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Padahal manusia tidak ada yang
yang mampu semua sepenuhnya kan, mesti ada keterbatasan. Segi ilmu kita terbatas. Wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Allah tidak akan berikan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Orang tidak bisa berpuasa sepenuhnya memiliki harta, karena harta seluruhnya milik Allah. Walillahi ma fis samawati. Segala yang di muka bumi ini semuanya milik Tuhan. Kita ini khalifah hanya di TV. Jadi jangan merasa sok segala macam. Nah, untuk mengendalikan hal-hal yang semacam itu, Pancasila lah salah satu yang menjadi solusi bagi masyarakat. Jadi bisa selain keberagamaan juga penting bagi yang Islam atau yang lain. Saya kira itu jawaban yang kedua dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya siang hari ini. Sama-sama. Mau mengganggu waktunya Ustaz. Baiklah, sebelum kita tutup, maka kita simpulkan informasi dari narasumber kita, yaitu Ustaz Jaim. Baiklah, soalan pertama yaitu Pancasila yaitu sebuah dasar negara yang berupa pondasi dalam suatu bangunan yang apabila tanpa pondasi tersebut, bangunan tersebut tidak akan kokoh. Baik, yang kedua, lalu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang kedua, tidak membeda-bedakan jabatan. Dan yang ketiga, persatuan yang berbeda. Keempat, musyawarah untuk mufakat, saling menghargai satu sama lain. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut akan mudah hancur, tidak kokoh, dan kehidupan tersebut tidak akan teratur. Baiklah, terima kasih Ustadz untuk hari ini. Baiklah, langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Mirala Angelina sebagai pewawancara narasumber kita sore hari ini dalam acara sharing session mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kali ini kita mengajak narasumber kita yaitu salah satu tokoh masyarakat di Komplek Gria Harapan C. Baiklah, kepada Ibu Linda, perkenalan. Ya, Terima kasih, iya Bu. Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini nama Ibu Lindawati. Sekarang ini sebagai ibu rumah tangga, walaupun ada jabatannya adalah sebagai seorang istri dan di lingkungan Gria Harapan C ini dipercaya oleh masyarakat Gria Harapan C sebagai ibu RW. Suami 1 dengan jumlah anak 5 dan cucu ibu 2. Bagaimana itu ya Naya? Iya, Bu. Dari ibu. Berarti langsung kita lanjut ke soal Bu ya. Iya boleh. Baiklah, soal yang pertama Bu. Apa sih yang ibu ketahui mengenai Pancasila sebagai dasar negara? Sebatas pengetahuan Bu, kalau yang namanya Pancasila ini adalah sebagai dasar negara, sebagai fundamental negara. Jadi dengan adanya Pancasila, setidaknya segala aturan, norma-norma dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, yang ruang lingkup yang paling kecil, ini tanpa adanya dasar Pancasila, tentu semuanya akan rusak, semuanya akan hancur. Jadi setiap tingkah laku, perilaku dari setiap masyarakat, dari ruang lingkup yang paling kecil sampai kepada ruang lingkup yang paling besar, semuanya itu ada aturan-aturan dan juga ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Nah, semua ini adalah berdasarkan dari Pancasila. Jadi kalau tidak ada Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai fundamental negara kita, maka negara kita yang kita cintai ini, itu negara Indonesia khususnya, ini akan hancur. Contoh yang paling kecil di lingkungan kita, lingkungan Gria Harapan C. Jadi dengan adanya falsafah Pancasila, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita bergotong royong, saling tenggang rasa dengan sesama tetangga, dengan sesama keluarga. Nah, ini semua berdasarkan Pancasila. Jadi intinya dengan
Pancasila, insya Allah kehidupan kita apabila kita mengamalkan dari setiap sila demi sila Pancasila, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu apa resiko terburuknya Bu menurut Ibu apabila di negara kita tercinta ini, negara Indonesia, tidak memiliki dasar negara? Resiko terburuk jika di negara kita Indonesia ini tidak ada dasar negara, yaitu Pancasila tadi, yang sudah pasti negara kita ini akan hancur, akan sangat mudah adanya konflik, baik itu dari ruang lingkup yang konflik itu dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil. Kalau dari ruang lingkup yang paling kecil sudah terjadi konflik, otomatis ke ruang lingkup yang paling besar itu juga pasti akan konfliknya juga akan semakin besar. Jadi dengan tidak adanya Pancasila, ini konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan negara kita akan sangat mudah untuk dipecah belah, akan sangat mudah untuk dihancurkan, sehingga akhirnya kita bisa kembali kepada zaman kita dijajah dulu. Dengan tidak adanya Pancasila, otomatis negara Indonesia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkembang seperti negara-negara asing lainnya. Nah, Itu Bu ya. Baiklah, dari penyampaian Ibu Linda tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yaitu fundamental negara yang segala sesuatu aturan atau norma-norma dalam kehidupan dan tata cara dalam berkehidupan diatur oleh Pancasila. Dan semua segala sesuatu itu berasal dari lingkup yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan resiko terburuk dari apabila Indonesia ini tidak memiliki dasar negara yaitu dapat terjadinya konflik yang sangat mudah terjadinya perpecahan belah. Baiklah, terima kasih Bu atas Sama-sama. sharing sessionnya sore hari ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.